Kira-kira sisa 1 hari lagi nih teman. Jadi menurut kalian gimana nih ya? Kita kembali ke atas lagi semenjak terakhir kena reject di sini ya. Jadi menurut gue ini bener-bener sisa paling sekitar sehari atau 2 hari mungkin ya sebelum kita bakal menentukan next target kita untuk Bitcoin. Apakah kita bakalan lanjut breakout dan targetnya ada di level berapa atau kita malah bakal kembali terkoreksi. Jadi setelah kita terkoreksi, kita naik lagi, artinya masih ada banyak pembeli teman-teman yang ingin mencoba untuk nge-push harga Bitcoin kembali ke daerah resist lagi. Itu juga alasan kenapa gue sampai saat ini, meskipun gue memang tahu bakalan kayaknya kena reject atau bakalan turun Bitcoinnya, gue tetap buka posisi gue di BingX di sini ya. Salah satu market dengan platform fee yang paling rendah di antara market lainnya. Nah, buat pemula gue saranin banget di market BingX ini mereka juga ada fitur copy trade. Kalian bisa ngecek sejarah trading mereka temen ya. Jadi di sini kalian bisa riset sendiri ya. Kalau misalkan maybe mereka konsisten profit ya mungkin kalian bisa coba follow ya. Kalian bisa mendaftar BingX melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Kalian akan dapatkan bonus $120. Selain itu juga akan otomatis masuk ke dalam partisipasi kompetisi trading yang rutin gue adakan setiap bulannya teman ya. Jadi khusus saja untuk link referral gua yang bisa masuk ke dalam partisipasi kompetisi trading ini. Oke, jadi saat ini kan kemarin terakhir kita udah kena reject ya, dan kita udah mencoba untuk ngetes resist lagi teman. Jadi mungkin teman ya, dengan adanya kenaikan yang satu ini meskipun kelihatannya memang kecil gitu ya, cuman ini mengurangi potensi kita itu buat kena fake out sebenarnya teman-teman ya. Jadi kenaikan yang baru terjadi beberapa jam ini, jadi ibaratnya kita nggak langsung flash crash ke bawah teman-teman ya. Itu juga cenderung lebih bagus untuk Bitcoin karena kita nggak langsung flash crash ke bawah, tetapi kita mencoba untuk retest resist lagi teman-teman ya. Karena terakhir apa yang terjadi teman-teman ya, karena gue ada bilang grafik yang satu ini ada mirip dengan bisa terjadi ya, bisa ada kemungkinan mirip dengan yang tanggal 15 Juni ini. Cuman yang bedanya dia langsung kena reject parah teman di sini ya. Jadi dia langsung kena massive rejection, penolakan yang masif dan berujung kepada fake out teman. Itu sebabnya kenapa gue bilang yang satu ini sejauh ini so far ya mirip banget sama yang pump yang terjadi di tanggal 20 sampai 24 Juli. Dimana ini adalah real pump, kita nggak kena fake out sama sekali dan Bitcoin sampai saat itu naik terus menerus teman. Bahkan sampai menyentuh level mendekati 1 miliar. Jadi itu yang gue lihat di kondisi saat ini teman-teman. Jadi kita nggak langsung kena reject ke bawah teman-teman seperti apa yang terjadi di skenario sebelumnya, dimana setelah kita udah pump 2 kali kita kena reject ke bawah. Yang satu ini so far kita malah mencoba menyentuh resist lagi. Ini artinya bull masih tetap memegang kontrol di sini ya. Bull sedang ingin mencoba untuk mempertahankan atau bahkan ingin menaikkan harga. Sama aja contohnya ketika terjadi di tanggal 26 sampai tanggal 2 teman-teman, kalian bisa lihat ini kita mengalami koreksi lagi beberapa kali, cuman kita mencoba untuk menyentuh resist teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang juga dengan bull mempertahankan harga kita artinya nggak koreksi, nggak bisa dibilang seperti itu juga ya. Bisa aja kita kena double resist atau triple resist gitu ya. Setelah itu ya kita turun gitu. Jadi ya bisa aja kita nge-retest beberapa kali resist lagi di level 45 tapi nggak kuat gitu ya. Terus kita terkoreksi balik lagi ke level 41 atau 40 gitu. Jadi ya sebenarnya saat ini benar-benar masih tentatif ya. Hitungan jamnya ini benar masih tentatif. Cuman kalau misalkan dia bakal ngepump dan breakout dari level 45 ini, maka target berikutnya yang gue incer seperti yang gue bilang di beberapa video yang lalu ya. Ini ada di level 46 minimalnya sampai 47 teman-teman. Jadi next target 46 sampai 47 sebelum mungkin di level di atas 46 47 mungkin koreksi akan lebih cenderung bisa terjadi gitu untuk Bitcoin termennya koreksi yang sehat pastinya. Karena ini banyak banget touching points di area 4647 teman-teman, khususnya di bulan Desember kita sentuh ini berapa kali ya. Ini udah sampai 6 kali lebih teman, 6-7 kali kita menyentuh level 4647. Itu sebabnya kenapa itu mungkin bisa menjadi salah satu resist terkuat teman, itu adalah harga sebelum kita breakdown besar-besaran di awal Januari. Untuk level koreksi gue masih sama temennya dengan video yang lalu, yaitu ada di level 40.000 dan 39.1 sebagai worst case scenario, yaitu adalah titik support yang paling kuat teman yang sebelumnya ini menjadi titik resist sebelum kita berhasil breakout. Dan menurut gue nih sisa 1 hari lagi ya kayaknya penentuan buat arah Bitcoin selanjutnya teman-teman. Apakah dengan kita ngetes resist di level 45 ini lagi, apakah kita bakalan berhasil breakout atau enggak teman-teman?
itu akan ditentukan 1 hari lagi. Cuman sampai saat ini gue tetap wait and see teman, gue masih tetap sama teman-teman, strateginya tetap menyarankan kalian untuk hanya beli ketika terjadi koreksi. Jadi bukan ketika pump teman-teman, tetapi ketika terjadi koreksi. Let's say dia ke level 47 teman baru turun juga, itu ya kalian juga masih tetap bisa jaring gitu, at least maybe di level mendekati level 40.000 teman, atau mungkin bisa aja di level 39.1 gitu. Cuman ya jangan terlalu terikutan FOMO teman, ya ngikutin para whaler untuk nge-push harga Bitcoin ke atas teman. Cuman ya kita bisa tetap nunggu jaring di bawah teman. Padahal kita bisa dapat kesempatan mungkin ya, maybe jaring di bawah gitu, cuman kita keikutan FOMO, yaitu sebenarnya bukan strategi yang baik. Dari level 1 harinya, kita juga sama sekali belum membentuk candle merah teman-teman ya. Jadi kemarin kita sempat merah, cuman ternyata kita closingnya di atas teman. Jadi kita closing di hijau lagi di sini ya. Jadi ya seperti yang kita lihat ya, closing di hijau artinya ya kita masih belum terjadi koreksi sama sekali untuk Bitcoin. Jadi koreksi 5% yang kemarin terjadi masih belum bisa dibilang koreksi teman-teman ya. Biasanya koreksi terjadi itu dalam beberapa hari untuk Bitcoin. Contohnya ini aja minimal 4 hari teman-teman. Kalau yang satu ini di tanggal 7 September ini bisa hitung mingguan teman-teman ya kita koreksi ya sebelum kita naik lagi. Jadi ini sama sekali belum terjadi koreksi dari time frame 1 harinya. Dan maybe kita bisa tunggu teman-teman ya, wait and see aja. Kalau dia ke level 47 maybe di sana bisa menjadi salah satu resistor kuat, dan kalau misalnya terjadi penurunan ya itu wajar ya, karena kita benar-benar udah overextend di level time frame 4 jamnya maupun level 1 harinya. Itu aja teman kalau menurut pendapat gue. Kalau menurut kalian mungkin kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Sekali lagi ini jangka pendek bener-bener tentatif teman ya, bisa aja kita juga langsung turun gitu ya, jadi benar-benar kita nggak tahu. Cuman yang kita tahu adalah dimana kita akan jaring Bitcoin berikutnya. Jadi itu yang paling penting, kita harus watch next support teman ya, yaitu di garis merah ini maupun di level 39 ribuan gitu. Cuman dengan adanya dia breakout ke level 47 itu akan menjadi salah satu pertanda yang lebih bullish lagi gitu ya. At least sedikit lebih mengkonfirmasi reversalnya Bitcoin, meskipun sekali lagi gue bilang minimal ya at let's say di level 50.000 ke atas gitu. Jadi itu aja teman menurut gue ya. Sekali lagi kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.